Halo Saxikers, apa kabar hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Oke, hari ini kita akan membahas satu film live action yang diadaptasi dari manga dan anime yang sama, yaitu Promised Neverland. So, daripada berlama-lama, let's talk about. Film Promised Neverland atau dalam bahasa Jepang Yakusoku Neverland ini adalah adaptasi dari manga dan anime. Dirilis tahun 2020. Nah, menurut gua sendiri, film live action ini merupakan rangkuman dari anime season 1. Karena di live action ini benar-benar pengen banget mirip sama anime. Jadi mulai dari karakter tokoh dan ceritanya diusahakan sangat mirip sekali. Dan menurut gua ini emang rangkuman dari season 1 animenya ya. Dan cerita pun bermulai dibintangi oleh Minami Hamabe dan Keiko Kitagawa. Kita akan diperlihatkan situasi panti asuhan yang sangat ceria, yang sangat ramah. Tapi di balik itu semua ada sesuatu yang sangat luar biasa mengerikan. Jadi di panti asuhan ini sebenarnya adalah bukan panti asuhan biasa, melainkan peternakan anak-anak. Jadi ceritanya dimulai saat salah satu anak bernama si Connie akan pergi dari panti asuhan. Alasannya adalah diadopsi oleh orang tua asuh. Padahal sebenarnya dia tidak sedang akan diadopsi, melainkan sedang akan dipanen. Dan si Ray ini sangat cerdas. Ray ini sengaja membuat boneka si Connie tertinggal. Sampai akhirnya si Ray ini menyuruh si Norman dan si Emma untuk menyusul si Connie memberikan bonekanya. Tapi saat berada di gerbang, ternyata apa yang dilihat sangatlah jauh berbeda dan mengerikan. Connie terbujur kaku dan di atasnya ada bunga. Di situ juga Norman dan Emma melihat monster. Nah, disitulah mereka berkesimpulan bahwa panti asuhan ini memang bukan panti asuhan biasa, melainkan peternakan untuk makan para monster. So, disinilah dimulai ketegangan yang seru. Mama yang diperankan Keiko Kitagawa, yakni Isabel, menyadari bahwa ada anak-anak yang telah mengetahui rahasia ini. Dan si Mama Isabel ini juga tahu bahwa yang sudah mengetahui rahasia ini adalah Emma dan Norman. Dengan itu, si Mama mulai memperlihatkan jati dirinya secara tidak langsung kepada Norman dan Emma. Itu membuat Norman dan Emma menjadi frustasi. Dan apa yang akan dilakukan oleh Norman dan Emma? Norman dan Emma akhirnya memberitahu Ray mengenai ini semua. Dan di luar dugaan, Ray ternyata sudah tahu duluan mengenai ini. Dan mereka melakukan rencana pelarian. Dan karena Emma ini adalah seorang yang naif, dia ingin membawa serta-merta semuanya keluar dari panti asuhan bernama House ini. Dan itu bukanlah pekerjaan mudah karena di sana ada anak-anak kecil yang masih belum bisa berjalan, yang masih merangkak, dan anak-anak kecil yang memang tidak bisa diajak untuk keluar. Dari situlah datang karakter baru, yakni kita sebut aja Ceedo. Nah, Ceedo ini ingin menguasai House menggantikan Mama Isabel. Tapi Mama Isabel ini sangatlah jenius dan lebih pintar daripada dia. Rencana si Ceedo ini pun gagal karena kebodohan dan kecerobohannya sendiri. Dan ini juga membuat peluang bagi Emma dan kawan-kawannya membuat rencana pelarian. Mereka membuat grup untuk mempermudah rencana pelarian mereka. Dengan cara bermain-main padahal sedang berlatih untuk kabur, Emma dan kawan-kawan membuat kamuflase yang bagus. Dan setelah rencana matang, ternyata di luar dugaan, Norman sudah waktunya untuk dipanen. Itu artinya tidak ada kesempatan bagi Norman untuk melarikan diri. Dan saat akan melarikan diri, Norman pun menyadari sesuatu bahwa benteng yang mengelilingi house ini sangatlah susah untuk dilewati. Selain temboknya yang tinggi,
juga ada jurang di bawahnya. Itu membuat Norman menjadi sangat putus asa dan akhirnya menyerah. Ia akhirnya menyerah dan memasrahkan dirinya untuk dipanen. Itu membuat Emma dan Ray sangat frustasi dan betul-betul putus asa. Mereka semuanya menjadi sangat tidak karuan. Tapi setelah itu, tibalah waktu Norman dipanen. Semua sangat sedih dan apa boleh buat, memang itulah keputusan yang harus diambil. Sebelum dipanen, si Norman ini memberikan pesan kepada si Emma. Dari situlah ternyata Norman belum menyerah meskipun dia sedang akan dipanen. Norman pun akhirnya dikirim kepada para monster. Dan sisalah Emma dan kawan-kawan. Setelah Emma dan kawan-kawan seperti tidak berdaya, padahal mereka benar-benar sedang merencanakan sesuatu, yakni pelarian. Tibalah hari pelarian dimulai. Ray yang sebenarnya tidak percaya dengan Norman menjadi percaya lagi setelah Emma menjelaskan semua hal pada si Ray. Ray sendiri hampir putus asa dan akan melakukan bunuh diri dengan cara membakar dirinya. Tapi Emma berhasil meyakinkannya. Dia menjelaskan bahwa Norman telah membuat rencana yang sangat bagus, sangat matang untuk diikuti. Akhirnya rencana itu pun dimulai, yakni dengan cara membakar house. Panti asuhan itu pun dibakar, dan alat pelacak yang berada di telinga mereka akhirnya dilepas satu persatu. Tapi sayang, hanya beberapa anak saja yang bisa diajak melarikan diri karena tidak memungkinkan untuk mengajak semua orang. So, si Mama pun menjadi sangat kesal. Mama Isabel sangat kesal dengan apa yang terjadi. Host terbakar. Mama Isabel pun memberikan laporan kepada para monster bahwa ada ternaknya yang kabur. Di sini, para monster dan Mama Isabel mengira bahwa setelah memanjat dinding, anak-anak akan melewati pintu gerbang. Padahal salah. Norman telah membuat rencana dan Emma lah eksekutornya. Akhirnya, Emma dan kawan-kawan membuat tali, membuat semacam flying fox untuk menyeberang jurang. Ini sangat cerdas, bukan? Nah, setelah semuanya menyeberang, datanglah Mama Isabel yang sebenarnya sangat terlambat sekali menyadari itu semua. Tapi dari itu semua, Mama Isabel dalam hati sangat lega sekali bahwa ada anak-anak yang berhasil melarikan diri dari house. Mama Isabel sendiri dulunya pernah mau melarikan dari house, tapi dia putus asa setelah melihat jurang yang ada di bawahnya. Tapi Emma dan kawan-kawan berhasil menemukan cara untuk menyeberang. Ini sangat luar biasa. Dan Mama benar-benar bangga sekali. Di sini Mama sangat menyayangi anak-anaknya, tapi karena tidak punya pilihan, Mama pun harus menjalankan tugas daripada monster. Dan mereka pun akhirnya berhasil menyeberang. Film ini pun ditutup oleh si Mama yang sepertinya akan dimangsa oleh monster. Tapi untuk di animenya sendiri dan di manganya sendiri, si Mama ini memang tidak mati, melainkan diberikan tugas yang baru, menjadi grandma. Nah, film ini menurut gua sih betul-betul rangkuman dari anime, gak ada efek kejut yang terlalu istimewa. Kita hanya diperlihatkan ini dalam versi manusianya aja gitu, bukan versi 2 dimensi, melainkan versi manusianya. Dan rating dari film ini sendiri ya memang segitu ya. Gua nggak bisa komentar lebih jauh ya. Anime live action ini udah cukup bagus sih, tapi kurang greget aja sih. Di kebanyakan live action memang banyak yang gagal. Ada beberapa juga yang sukses dan keren seperti Rurouni Kenshin dan lain-lain. Ada juga yang beberapa yang gagal. Ya menurut gua ada beberapa yang gagal lah. Dan ini ada di tengah-tengahnya kalau menurut gua. Menurut kamu sendiri gimana dengan live action ini? Apakah gagal? Apakah berhasil? Silahkan komentar di bawah ya. Kasih juga angka ya. Kira-kira dari 1 sampai 10 film ini angkanya berapa? Oke, bagi kamu yang suka video ini silahkan like, comment, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kamu yang menyukai film. So, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya ya. Semoga saksiker semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, jaga kesehatan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Bye-bye.